Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai sahabat pelita, pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Tamu ini adalah tamu yang sengaja kita undang dalam podcast Pelita Quran. Langsung saja kita sambut Sandia Maldi Sregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Jadi hari ini Ustaz, kita ada dalam podcast Pelita Quran. Oke, masya Allah. Jadi Pelita Quran ini punya konten namanya podcast Pelita Quran. Oh. Dan nanti di konten ini kita akan mengundang banyak-banyak tamu. Baik tamu dalam internal Pelita Quran maupun di eksternal Pelita Quran. Masya Allah, luar biasa. Dan pada hari ini kita berkesempatan untuk berjumpa pada Ustadz di sini. Al-Fakir ya. Dan kita nanti Ustadz akan menggali bagaimana pengalaman hidupnya, pengalaman mungkin organisasinya, atau pengalaman yang bisa kita salurkan pada teman-teman, bisa kita kasih pelajaran untuk teman-teman Pelita Quran, biar nanti mereka pelajari. Insya Allah, insya Allah. Kita saling belajar. Oke Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Jadi apa kegiatan sekarang? Alhamdulillah untuk saat ini kegiatan itu mengajar. Mengajar. Iya. Di mana Ustaz? Saya mengajar itu di SD Taman Cahaya. Saya juga mengajar di Aras. Aras. Iya, Aras itu rumah baca tulis Al-Quran. Oh, di mana itu Ustaz? Tempatnya itu di Jalan Nagahuta. Nah, jadi saat ini masih mengajar di Taman Cahaya, SD Taman Cahaya. Di Taman Cahaya. TK-nya enggak? Enggak, Ustaz. Iya, SD Taman Cahaya. Dan juga mengajar di Aras. Iya. Aras. Aras. Oh, Iya. Aras. Apa arti Aras itu? Kira-kira? Allah alam. Aras itu Allah. mungkin tempat tinggi mungkin ya kan. Saya pun kurang paham tentang sejarah ya kan, sejarah di Aras. Jadi Aras ya. Aras. Jadi Ustaz, ini bagi teman-teman juga ya, sahabat-sahabat pelita ingin tahu bagaimana jalur pendidikan Ustaz. Oke. Pernah TK Ustaz? Alhamdulillah Pernah. saya TK. TK di mana Ustaz? Saya TK-nya itu di TK Telkom. TK Telkom yang dekat lampu merah. Iya. Oh. Dulunya di situ. Jadi saya TK itu di situ kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Nah, 1 tahun di situ, dan alhamdulillah sekarang masih berhubungan baik sama guru-guru yang TK di situ, guru TK. Ya. Dan alhamdulillah kemarin itu saya diundang untuk ngisi sholat duha. Cuman karena kebetulan saya full day di SD Taman Cahaya, jadi saya belum berkesempatan untuk menghadirinya. Jadi imam untuk sholat duha untuk anak-anak. Iya, sekalian mengajar lah. Sekalian mengajar. Anak-anak TK itu kan, untuk bagaimana cara sholat duha itu. Iya. Cuman belum saya ini saya terima Jadi awalnya di Telkom TK. ya. Di Telkom. Lalu SD-nya di mana Ustaz? Kalau SD saya memang SD-nya itu di SD swasta Taman Asuhan. Taman Asuhan. Ya, Taman Asuhan. Itu dekat kebun binatang. Iya. Yang milik perkebunan itu ya. Iya, betul. Disitulah alhamdulillah saya kalau misalnya hubungan baiknya itu lebih banyak ke kawan-kawan SD. SD. Karena mungkin pengalamannya pun banyak juga ya. Iya, karena mungkin masa studinya 6 tahun, 6 ya kan, tahun, ya, lama. ya. Jadi alhamdulillah waktunya itu sering ini intens berhubungan baik lah sama teman-teman yang ada di SD. SD Taman Asuhan. Iya. SMP-nya Ustaz? Atau MTS? Saya SMP itu SMP swasta Sultan Agung. Sultan Agung. Iya, Sultan Agung. Kalau kita dengar Sultan Agung itu kayaknya elit kali Ustaz. Iya, mungkin Untuk di Siantar ya. alhamdulillah lah bisa berkesempatan untuk belajar di situ gitu kan. Sultan Agung. Sultan Agung. Lalu SMA-nya Ustaz? SMA saya di SMA Negeri 2 Pematang Siantar. SMA Negeri 2 Pematang Siantar. Itu di dekat pajak perluasan ya Ustaz ya. Kita tahu semua ya. Satu hal yang ingin saya tanyakan, yang sebenarnya ini pertanyaan yang memang sangat penting gitu. Jadi ada yang bertanya pada admin Pelita Quran, mengapa nanya sekolah? Nah, jadi kalau kita ditanya gitu, jawabannya pertama biar kita tahu latar belakang sekolahnya bagaimana, tapi dia bisa bagaimana. Nah, jadi nggak melulu harus orang yang memiliki pendidikan mesti ya
istilahnya pesantren gitu. Tapi orang yang belajar di umum pun bisa juga berkembang dengan bagus gitu. Jadi Mungkin gitu Ustaz. dari kita mempelajari sejarah kan itu bagian dari sejarah Iya, yang udah Ustaz. kita lakukan di masa Iya. lampau gitu kan. Mungkin kita bisa membaca kepribadian Iya, orang iya. seperti itu ya kan Ustadz ya. Ya. Ya, bagus lah. Insyaallah. Jadi setelah dari SMA negeri, Iya. Jadi memang saya dulu itu kepengen pesantren awalnya setelah tamat SD itu. setelah tamat SD pengen pesantren. Ya, qadarullah memang ketetapan Allah itu menetapkan saya seperti itulah. Masa lalu ibarat gitu kan pendidikan apa yang udah saya lakukan di masa lalu gitu kan. Tapi saya nggak kecil hati, saya nggak menyerah walaupun saya di sekolah umum seperti Iya. itu. Alhamdulillah saya tetap mengajikan sore di madrasah Ar-Rahmah ya seperti itu kan. Nah, setelah dari situ bekal saya pengen sebenarnya itu pengen masuk jurusan PAI Ustaz. Pendidikan iya agama Islam itu tarbiyah di Winsu Medan. Iya. Saya pengennya awalnya masuk situ gitu kan. Tapi qadarullah memang kita hidup ini kan sesuai dengan settingan Allah gitu ya kan. Kita hanya bisa ikhtiar dan tawakal. Iya, itu awal mula saya pengen kuliah gitu kan. Kemudian saya juga pengen PGSD Ustaz. PGSD perguruan pendidikan guru Sekolah dasar. Sekolah dasar, ya. Iya, jadi kalau misalnya agamanya itu pengen PAI, kalau umumnya itu PGSD. Saya kemarin pengennya itu ngambilnya itu di Unimed. Unimed, iya. Terkenal memang di Unimed. Iya, jadi memang terkendala memang dari orang tua gitu kan. Karena saya laki-laki gitu kan, mungkin mindset orang tua gitu kan. Karena kebetulan orang tua saya juga guru SD gitu kan. Kayaknya laki-laki itu nggak sesuai lah gitu kan, kalau cocok lah guru SD kalau gitu. bahasa kasarnya nggak cocok lah untuk guru SD. Tapi memang karena cita-cita saya pengen jadi guru gitu kan, pengen jadi guru SD terutama itu, jadi saya pengennya ke situ. Tapi ketetapan Allah itu berkata lain gitu kan. Justru saya dimasukkan, saya nyoba testing itu ke UIN dengan jurusan perbankan syariah. Perbankan Iya, syariah. perbankan syariah. Jauh ya dari cita-cita yang PGSD dan PAI tadi, tiba-tiba keluar jalur dari pendidikan, Iya. masuk ke perbankan syariah. Perbankan syariah. Itulah mungkin kita kan tahu bahwasanya Allah itu sutradara gitu kan. Kalau kita ini kan sebagai pemain peran gitu kan. Kita rencanakan cita-cita kita pengen jadi guru SD. Mungkin dari ini juga cerita sedikit tentang memang kakak gitu kan. Kakak saya dulu kan kuliahnya di IAIN dulu namanya. Oh, masih IAIN ya? Masih IAIN dulu waktu kakak saya kuliah, jurusannya itu jurusan perbankan syariah. Mungkin tanda kutip ini kan Ustadz kan, jurusan tarbiyah itu terlalu ketat peraturannya, masuknya terlalu cepat gitu kan. Iya, betul. Sementara kan saya sebagai yang belum pernah merantau sama sekali ketika sampai SMA, itu kan ngikut perkataan kakak, perkataan orang tua gitu kan. Nah ini bukan mengumbar aib, cuman ini kita ngambil pelajaran lah dari kisah saya ini gitu kan. Jadi kakak saya itu bilang kalau misalnya di tarbiyah atau inilah jurusan-jurusan yang ada di tarbiyah itu, kakak nggak mau untuk dampingi lah ibaratnya gitu, testing, kemudian ngawani untuk pendaftaran ulang gitu kan. Jadi saya di situ mikirnya, aduh belum punya banyak pengalaman nih, harus ngikut. Jadi terakhirnya saya ngambil pilihan, udah ikut kakak saya aja. Cuman kakak saya D3 perbankan syariah, saya ngambil yang langsung S1. Nah, biar sekali langsung sejalan gitu. Lah mungkin sedikit saya ulik-ulik tentang kenapa bisa cita-citanya jadi guru SD, kenapa pendidikannya itu justru di perbankan syariah gitu. Itulah sedikit Ustaz. Luar biasa ya. Cita-citanya guru PGSD. Iya, guru SD. Guru SD ya. Lalu kita ulik sedikit ya Ustaz. Kenapa dulu waktu SMA milih negeri? Iya. Kenapa Ustaz? Sedangkan kita lihat ya kalau di negeri
pelajaran agamanya sedikit ya guys. Nah, bagaimana Ustaz? Jadi memang dari ayah saya, dari orang tua saya laki-laki, itu mulai dari saya TK, memang itu direkomendasi dan di apa namanya, disuruh lah, diperintahkan kalau kita itu TK-nya TK swasta, SMP SD ya, SD-nya SD swasta, SMA SMP-nya SMP swasta gitu. Nah, saya diwajibkan untuk 3 tahapan awal ini, tahapan dasar ini harus swasta. Kenapa? Bukan maksud mengecilkan ini kan, sekolah negeri. Cuman mindset orang tua kan kebetulan orang tua saya juga paham pendidikan juga gitu kan. Nah, jadi mungkin di swasta itu guru-gurunya lebih intensif untuk mengajarnya gitu kan, lebih perhatian ke anak-anaknya gitu kan. Nah, jadi saya diwajibkan untuk tiga tingkatan ini, TK, SD, SMP. Nah, di SMA ini saya lebih dikasih pilihan, mungkin karena udah usianya usia menjelang remaja gitu kan. Jadi saya dikasih pilihan mau masuk mana. Disinilah saya diperbolehkan untuk nyoba di SMA negeri gitu kan. Pengen saya mau masuk pesantren sama kayak ketika saya tamat SD tuh. Cuman kembali lagi, orang tua perempuan kita kan kalau misalnya kakak udah merantau gitu kan, di rumah kan cuman berdua mereka gitu kan. Jadi sebagai saya yang ditinggalkan di situ, jadi mindset orang tua kan adalah di sini aja, SMA-nya di Siantar aja gitu kan, nanti aja lah di pesantren itu gitu kan. Jadi makanya saya nyoba testing di SMA Negeri 2, alhamdulillah diterima gitu kan. Kemarin sistemnya itu masih ini perankingan nilai, NEM namanya kan Ustaz. Jadi dari NEM itulah kita di ranking, alhamdulillah saya diterima di SMA Negeri 2 gitu. Luar biasa. Lalu Ustaz, enggak apa-apa manggil Ustaz. Oh ya enggak apa-apa, mau apa. Jadi sekedar informasi teman-teman sahabat pelita sekalian, beliau ini adalah Ustadz di Pelita Quran yang menjadi pelopor pemikiran di Pelita Quran. Jadi untuk teman-teman sekalian nanti yang ingin mengaji di Pelita Quran bisa menghubungi Ustadz ini langsung. Ada nomornya di bio Instagram Pelita Quran. Oke, kita lanjut Ustadz. Jadi waktu kuliah, pilihan tadi itu pilihan keluarga istilahnya, perbankan syariah. Setelah masuk perbankan syariah, apa mindset yang bisa Ustadz dapatkan di situ? Oke, jadi memang qadarullah, Allah menetapkan ke situ. Pelajaran penting yang saya ambil, kenapa saya ditetapkan Allah untuk ngambil perbankan syariah. Yang pertama itu saya nggak buta lagi nih tentang ekonomi syariah. Jadi paling tidak ketika orang berbicara tentang ekonomi, saya udah connect nih punya. Kalau sekarang kan lagi heboh-hebohnya perbankan syariah. Jadi saya kalau misalnya seandainya orang berbicara tentang ini, ngomong di belakang tentang perbankan syariah, saya udah senyum-senyum aja gitu kan. Karena udah sedikit banyaknya saya udah paham lah gitu. Walaupun saya kan juga masih belajar gitu kan. Jadi memang ketetapan Allah itu nggak sia-sia kalau menurut saya. Allah itu kan pembuat skenario yang terbaik gitu. Makanya saya berbaik sangkanya itu sama Allah kayak gitu Ustaz. Dan alhamdulillah dengan pilihan itu saya bisa merasakan bagaimana pendidikan itu dibayari pemerintah gitu kan, dibayari sama bank. Beasiswa kan? Alhamdulillah saya ketika S1 itu di beasiswa. Beasiswa dari Bank Indonesia. Bank Indonesia. Ya, alhamdulillah saya di semester ke-6 kalau saya tidak salah. Semester 6. Ya, semester ke-6 sampai saya tamat Ustaz. Sampai tamat. Ya. Tamat Ustaz semester berapa? Semester 8 lah. Semester 6, 7, 8. Ada sekitar 1 tahun lebih. Ya. Lebih 3 semester ya. 3 semester saya dibiayai sama Bank Indonesia. Saya ucapkan terima kasih banyak Bank Indonesia. Ya. Bank Indonesia terbaik. Jadi dapat beasiswa dari Bank Indonesia. Iya, mungkin pun ketika contohnya saya ditakdirkan untuk ngambil PAI atau PGSD di Unimed gitu mungkin kan. tak dapat ya, mungkin nggak dapat karena saingannya mungkin
banyak yang lebih Iya. bagus gitu kan, lebih hebat dari saya gitu. Mungkin itulah Allah punya rencana lain gitu. Memang sesuatu hal yang kita rasa sudah terbaik untuk kita, belum tentu itu terbaik untuk kita. Terbaik, Gitu. betul. Ada memang Allah membuat skenario yang lain, Iya. yang sebenarnya paling terbaik untuk kita. Gitu. Iya. Oke, Ustaz. Mm-mm. Organisasinya di kampus apa aja, Ustaz? Oh iya. Jadi saya sedikit cerita tentang mungkin ada teman-teman kita yang belum masuk organisasi atau Iya. gimana gitu kan. Saya memang mindsetnya itu ketika masuk kuliah, saya mendengar beberapa perkataan dari senior saya. Yang pertama saya dengarkan, aduh banyak nih mahasiswa yang kuliah, terakhirnya kuliahnya terbengkalai gitu kan, nggak diperhatikan, kemudian tamatnya lama. Itu kenapa? Yang pertama gara-gara organisasi. Itu salah satu mindset yang saya dapatkan di semester 1. Makanya saya semester 1 nggak ada organisasi. Masuk semester kedua, dapat juga cerita, aduh di organisasi itu, mohon maaf Ustaz, ada beberapa organisasi yang menggunakan embel-embel Islam tapi nggak melaksanakan syariat-syariat Islam. Contohnya banyak meninggalkan sholat gitu kan, lalai seperti itu. Jadi terakhirnya mindset saya makin kuat nih, makin kuat. Aduh, nggak ikut lainnya organisasi. Semester 2 berlalulah, selesai gitu kan. Nah di semester 3 saya dapatkan ada beberapa mentor gitu kan, beberapa perkataan dari senior juga bahwasanya organisasi itu penting gitu kan. Dan yang pertama dan yang ini juga salah satu sebab kenapa saya gabung organisasi, ada satu teman saya, beliau itu salah satu motivasi saya lah untuk gabung organisasi. Nama beliau itu Agus. Hai Agus. Oke, Agus ya. Iya, Agus. Jadi beliau itu ketika berbicara di dalam kelas itu selalu ngasih argumen, pendapat gitu kan. Angkat tangan gitu kan. Saya kadang yang ditanya dosen itu tahu Ustaz. Contoh, apa pengertian Pancasila? Seolah-olah saya di kepala saya udah tahu, oh ini Pancasila ini. Cuman saya nggak berani angkat tangan. Saya perhatikan ini si Agus ini, Bang Agus, Aki Agus, Ustadz Agus lah. Sekarang udah jadi Ustadz. Oh, di sini Ustadz Kondang. Iya, Ustadz Masya Allah. Kondang. Beliau itu di Riau, Riau. Balam Riau. Udah buka ini juga Ustadz, rumah Al-Quran juga, tempat belajar Al-Quran. Alumni dari sana juga, dari Jawa untuk ngapal Quran kan. Jadi beliau itu setiap kali dosen nanya pendapat, dia selalu berani ngangkat tangan, dijawab gitu kan. Padahal mungkin, mohon maaf, bukan apa kan gitu kan. Kita pun sebetulnya udah tahu jawabannya, cuman memang karena nggak latar belakang organisasi itu, kita nggak berani. Dari situlah saya semester 3 saya pengen gabung organisasi. Cuman bukan berjalan lurus Ustaz. Ketika saya ini kan mau gabung organisasi, pastinya saya pengen cari kawan dulu kan. Nggak berani saya daftar sendiri gitu. Saya ajaklah teman saya, namanya gak usah kita sebut lah, adalah salah satu teman kita gitu kan. Salah satu teman kita ya. Mungkin nanti kalau dia nonton, dia mungkin merasa gitu ya. Saya ajak, boy, ayo kita gabung organisasi. Salah satu yang buka organisasi itu, jadi saya pengen gabung itu awalnya gitu kan, pengen gabung. Saya ajak teman saya, tapi dia jawab, aduh ngapain sih gabung organisasi, ngabisin waktu katanya. Terakhirnya saya urungkan niat saya, aduh kayaknya gak usah lain daftar gitu kan. Selesailah oprek salah satu organisasi tersebut ya, yang gak usah kita sebut lah organisasi siapa. Selesai dari situ, bukalah oprek salah satu organisasi yang berkaitan dengan jurusan saya. Itu kelompok studi ekonomi Islam, UIE namanya. UIE, iya, itu singkatan dari Universal Islamic Economic. Itulah organisasi pertama saya. Saya walaupun gak ada kawan gitu kan, bingung lah saya nyari siapa lagi yang mau diajak untuk gabung organisasi gitu kan. Terakhirnya saya memberanikan diri, saya tanya-tanya lah yang jaga standnya kan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Boleh saya daftar ini organisasinya nih? Boleh. Udah kenal belum sama organisasinya? Saya tengok-tengok sih banyak prestasinya. Kebetulan ketika
ospek itu kan kita dikenal-kenalkan. Ya, ya. Saya tertarik, kenapa bisa paling banyak dapat piala gitu kan. Nah, jadi saya awalnya itu tertarik, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, sesuai sama jurusan saya. Nah, di situ kan mengkaji ekonomi Islam itu. Nah, jadi semua jurusan lah, ada perbankan, ada asuransi, ada akuntansi gitu kan. Nah, jadi di situ insya Allah lengkap. Wah, jadi saya gabung di situ. Itulah organisasi pertama saya. UII. Banyaklah berjasa untuk saya juga di situ. Dari situlah saya dapat ilmu. Iya. Jadi ketika dosen ngasih pertanyaan lah gitu kan, ngasih pertanyaan, jadi saya bisa berani untuk menjawab. Dari situ saya dikasih kepercayaan gitu kan, menanggung jawab sebuah event gitu kan. Kemudian dikasih kepercayaan untuk bertanya gitu kan. Jadi pokoknya dikembangkan lah soft skill yang ada di diri kita gitu kan. Jadi kalau dosen udah nanya, berani jawab gitu kan. Kemudian kan terkadang apa yang dibahas di kajian itu juga lah yang nanti disampaikan dari dosen gitu. Jadi kita, ini yang kemarin, ini yang kemarin nih. Tentang ini, iya, tentang akad. Iya, gitulah kurang lebih. Jadi setelah masuk organisasi, berapa lama memiliki kemampuan, memiliki keberanian tadi tuh? Jadi karena kebetulan organisasinya ini menurut saya ya berkualitas gitu kan. Jadi nggak butuh lama, hanya hitungan beberapa bulan gitu kan, udah mulai muncul keberanian gitu kan. Jadi dari situ juga lah saya mempunyai semangat, tekad untuk gabung organisasi lain juga gitu. Jadi saya mulai dari semester 3 itu saya melanglang buana lah untuk masuk organisasi yang satu ke yang satunya lagi gitu kan. Dari situlah pengalaman luar biasa itu, Ustaz. Oke. Jadi untuk organisasi yang tadi bernuansa Islami, setelah sejauh ini, pandangan Ustaz tetap yang seperti dulu atau yang sekarang? Iya, Atau tetap ada beberapa organisasi lembaga dakwah kampus gitu kan. Dia tetap berada di koridornya lah gitu Tetap kan. di jalurnya. Iya, tetap di jalurnya, memang menyampaikan kebaikan di kampus kita. LDK ya?